Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang potensi ekstrak alopati pada tumbuhan sisik naga atau Pyrosia pilosiloides terhadap pertumbuhan tanaman sawi atau Brassica sinensis sebagai biopestisida yang dibimbing oleh Ibu Rika Mustika SSI dan beranggotakan Muhammad Hasbi Abdillah, Muhammad Rifki Aditya, dan Sandika Reza Sefi dari SMA Quranic Science Boarding School. Lalu selanjutnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan yang berhubungan dengan tumbuhan yang akan kami jelaskan ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bizzar'a wa zaituna wa nakhila wa nabi wa min kullis samarat inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dari ayat ini kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa Allah sendiri telah menumbuhkan kepada kita tanaman yang berbagai macam sehingga kita dapat mendapatkan manfaatnya sendiri dari tanaman-tanaman itu. Dan hubungannya pada tanaman yang akan kami jelaskan ini adalah, jadi di surat ini kita dapat melihat bahwa Allah sendiri telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Sudah. Lalu selanjutnya, kurma merupakan tumbuhan yang tidak dibudidayakan, tumbuh liar dan termasuk tumbuhan pengganggu bagi tanaman budidaya dalam memperebutkan unsur hara, air, dan cahaya matahari. Hama dan penyakit serta dapat menyebabkan keracunan akibat senyawa yang dikeluarkannya. Salah satu gulmanya adalah sisik naga atau nama ilmiahnya adalah Pyrosia pilosiloides. Sisik naga merupakan gulma berdaun yang berbentuk seperti sisik jika dalam jumlah yang banyak, yang mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan dan mengandung senyawa alelokimia yaitu flavonoid yang dapat menekan pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Di sini akan dibuat penelitian pengaruh dari sisik naga tersebut terhadap tanaman yang akan dijadikan percobaan. Penelitian pertama dari Vivi Isra Masalah tahun 2020. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Vivi Isroati Maslahah pada tahun 2020 dan mengambil judul Identifikasi Jenis Gulma pada Lahan Perkebunan Kopi dan Pinang. Bram Ita Kuala Tungkal mengatakan bahwa Pyrosia pilosiloides atau sisik naga digolongkan sebagai gulma yang mengeluarkan zat alelopati yang dapat tumbuh di tanaman kopi yang menjadi hama. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh zat alopati dari ekstrak tumbuhan Pyrosia pilosiloides terhadap perkecambahan tanaman sawi. Yang kedua ada bagaimana pengaruh zat alopati dari ekstrak tumbuhan Pyrosia pilosiloides terhadap tinggi akar tanaman sawi. Yang ketiga bagaimana pengaruh zat alopati dari ekstrak tumbuhan Pyrosia pilosiloides terhadap tinggi batang tanaman sawi. Yang keempat, bagaimana pengaruh zat alopati dari ekstrak tumbuhan Pyrosia pilosiloides terhadap massa tanaman sawi. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian, yaitu menentukan pengaruh zat alopati dari ekstrak tumbuhan Pyrosia pilosiloides terhadap perkecambahan tanaman. Yang kedua, menentukan pengaruh zat alopati dari ekstrak tumbuhan Pyrosia terhadap tinggi akar pada tanaman sawi. Yang ketiga, menentukan pengaruh zat alopati terhadap tinggi batang tanaman sawi. Yang keempat, menentukan pengaruh zat alopati dari ekstrak Pyrosia terhadap massa pada tanaman sawi. Nah, sebelum masuk ke intinya kita perlu mengetahui tentang tanaman sisik naga ini.
Tanaman sisik naga termasuk dalam kingdom Plantae, berdivisi Pteridophyta, lalu masuk dalam kelas Polypodiopsida, berordo Polypodiales, berfamili Polypodicae, lalu bergenus Pyrosia, dan nama spesiesnya Pyrosia pilosiloides. Nah, morfologi dari tanaman sisik naga ini, sisik naga merupakan terna yang tumbuh memanjat dengan rizoma yang memiliki panjang 1 mm yang melekat kuat pada batang pohon inangnya. Permukaan rizoma terdapat sisik yang berbentuk jantung dan biasanya ditutupi oleh rambut atau bulu yang berwarna putih ketika muda dan berwarna coklat ketika tua. Hal ini telah dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Julius Mara pada tahun 2013. Nah, rizoma sisik naga memiliki tekstur yang keras ketika sudah tua dan percabangannya berupa monopodial semu, yaitu batang utama nampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang atau lebih cepat pertumbuhannya. Lalu, zat alopati. Nah, alopati adalah zat yang dapat menekan pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Sisik naga sendiri mengandung zat alopati golongan flavonoid. Mekanismenya, flavonoid merusak benang-benang spindel untuk pembelahan sel. Tanaman yang diberikan senyawa flavonoid secara terus-menerus dapat menyebabkan keracunan yang berujung pada kelayuan bahkan kematian. Nah, di sini kita dapat melihat ilustrasi dari tumbuhan alopati yang mempengaruhi tanaman sekitarnya. Di tengah ini kita dapat melihat tumbuhan alopati dan di sekitarnya itu tanaman-tanaman yang dipengaruhi oleh tanaman alopati tersebut. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian kami didapatkan sebuah diagram yang dimana seluruh pertumbuhan tanaman sawi memiliki perkecambahan dengan persentase 100%. Selanjutnya ada tinggi batang. Berdasarkan tabel yang kami dapatkan dari penelitian kami, didapatkan persentase tertinggi pada penelitian kami yaitu terdapat pada konsentrasi akar 10% dan persentasi tinggi batang terendah yaitu terdapat pada kontrol. Selanjutnya ada tinggi akar. Berdasarkan grafik yang kami mendapatkan hasil bahwa tanaman sawi tertinggi terdapat pada konsentrasi akar 10% dan persentasi terendah terdapat pada kontrol. Selanjutnya ada masa tanaman. Didapatkan hasil dari penelitian kami, masa tanaman yang paling tinggi dan paling berat yaitu pada konsentrasi daun 30% dan terendah terdapat pada konsentrasi kontrol. Kesimpulannya, baik kesimpulan dari penelitian kami, berdasarkan hasil penelitian didapatkan efek dari sisik naga sendiri berpengaruh terhadap tanaman sawi. Namun tidak dapat disimpulkan secara terperinci dikarenakan semua tanaman tumbuh namun tidak beraturan, karena semua yang diberikan perlakuan lebih besar daripada kontrol sendiri. Namun hasil ini tidak dapat dijadikan sebuah patokan karena sisik naga merupakan tumbuhan alopati, karena kemungkinan jika persentase konsentrasi ditingkatkan dapat berpengaruh terhadap penghambatan tanaman alopati tersebut. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Kami mengambil dari jurnal Rana yang ditulis pada tahun 2020 tentang pemberian ekstrak daun kiara payung. Lalu selanjutnya ada dari Astuti tahun 2014, efek toksisitas akut ekstrak daun paku sisik naga terhadap nilai darah mencit putih. Lalu ada Duniaji, biopestisida dari ekstrak daun pangi terhadap serangga.
Lalu ada Kristiana tahun 2019 mengkaji peranan alelokimia pada bidang pertanian. Lalu ada Dwi F tahun 2015 perbedaan daya hambat ekstrak daun sisik naga terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan Shigella dysenteriae. Terima kasih, Sukron, thank you dan hatur nuhun. Baik, sekian mungkin yang bisa kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.